Halo anak-anak, anak TKA, kakak TKB, apa kabar semuanya? Semuanya pasti suka cita. Ya, tidak terasa hari ini sudah hari Selasa. Tanggal berapa anak-anak? Tanggal 13 Oktober 2020. Ya, tidak terasa kita akan masuk bulan November. Setelah November, Desember. Kita mau merayakan apa? Hari Natal ya anak-anak ya. Walaupun pandemi Covid belum berlalu dari bangsa Indonesia, tetapi anak-anak tetap berdoa ya supaya pandemi Covid ini cepat berlalu dan kita bisa bertemu kembali, bisa peluk-pelukan, bisa bermain bersama, bisa bercanda bersama, dan bisa belajar bersama. Oke, pagi ini Miss Oli mau sapa dulu. Shalom anak-anak, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Gracia Kids, joy, joy, joy. For you, for me, for all. Yeay! Semuanya bangkit berdiri. Sebelum berdiri, kita berdoa dulu. Ya, oke, kita berdoa. Kita satukan hati kita yuk, anak-anak. Kita berdoa. Lord Jesus, we thank you for today. Now, we want to praise you. Bless us in Jesus' name. Amen. Ya, semuanya angkat pujian sama-sama yuk. Kita mau katakan matahari bersinar terang. Pelan-pelan aja. Matahari bersinar terang, burung berkicau senang, harum semerbak berbunga di padang. Semuanya mengajak kepada Tuhan, yang memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicau senang, harum semerbak bunga di taman. Semuanya mengajak kepada Tuhan, yang memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oh, oh, oh. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi, biarlah. Ya anak-anak, yuk kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Yuk sama-sama bilang yuk. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. Ayo sama-sama bilang. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul.
worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Alleluia, Alleluia, Hallelujah, to praise the Lord. Hallelujah, to praise the Lord. Alleluia, Alleluia, Hallelujah, to praise the Lord. Hallelujah, to praise the Lord. Yuk anak-anak sama-sama bilang yuk. Kita mau bilang supaya jiwa kita memuji, menyembah Tuhan, terfokus hanya sama Tuhan. Supaya anak-anak semakin semangat memuji, menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama bilang, bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Alleluia, Alleluia, Hallelujah, to praise the Lord. Hallelujah, to praise the Lord. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Terima kasih Tuhan, kami mau menyembah-Mu, kami mau senangkan hati-Mu. Ayo anak-anak belajar sembah Tuhan, bilang terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami mau sembah Tuhan, kami mau tinggikan nama-Mu. Kami sayang Tuhan Yesus, kami perlu Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mau bilang sama-sama, ku ingin dengar cerita tentang kebaikan Tuhan. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Yo, yang mau dengar cerita firman Tuhan, belajar lagu ini ya, sama-sama kita mau bilang, ku ingin dengar cerita tentang kebaikan Tuhan. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sekali lagi bilang, ku ingin dengar cerita tentang kebaikan Tuhan. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sama-sama bilang yuk, biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya.
Ayo anak-anak, kita mau berdoa, kita mau bilang haleluya, haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, biar dari kecil Tuhan, kami mau belajar terus dengar cerita firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami yang mau dengar firman Tuhan, cerita itu akan tinggal dalam hidup kami dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, Engkau mengurapi, memberkati setiap anak-anak yang akan dengar firman Tuhan pagi hari ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Semuanya boleh duduk dengan rapi. Ya, pasang lagi telinganya sungguh-sungguh. Kita mau lanjutkan ceritanya. Kemarin sudah di-review ya, sudah nonton filmnya. Tentang siapa? Kita sedang cerita tentang siapa ya? Hari-hari ini kita sedang cerita tentang Bapak Yusuf ya. Bapak Yusuf ya. Yusuf itu anaknya siapa? Anaknya Bapak Yakub. Anaknya Opa Yakub. Anaknya Opa Yakub ada berapa kemarin? Ada 13 ya. Nah, kita mau cerita tentang Bapak Yusuf ya. Bagaimana Tuhan secara khusus loh ya menyiapkan Bapak Yusuf ini untuk jadi berkat. Nah, anak-anak kemarin sudah dengar ceritanya bagaimana Bapak Yusuf ini disayang sekali sama ayahnya, sama papanya ya. Harusnya papanya memang sayang semua anaknya ya, tapi Bapak Yusuf ini paling disayang katanya. Sampai dibuatin apa? Dibuatin jubah yang bagus. Sehingga apa? Iri hati kakak-kakaknya. Padahal boleh nggak iri hati? Tidak boleh iri hati. Karena iri hati, kenapa lagi? Kakak-kakaknya jadi apa? Gak suka sama dia ya. Kakak-kakaknya punya rencana yang jahat buat dia. Sampai akhirnya kemarin sudah diceritakan baik lewat Miss Edis atau juga lewat film yang anak-anak lihat. Bagaimana Yusuf itu pertama-tama dimasukkan ke dalam sumur ya. Masukkan ke dalam sumur. Lalu akhirnya kata kakak-kakaknya, oh, kalau dimasukin ke dalam sumur nanti dia mati. Nanti kita nggak dapat apa-apa. Udah angkat lagi. Udah lebih baik kita jual aja supaya kita dapat uang. Nanti kita bilang sama ayah kalau dia dimakan sama binatang. Lalu apa? Lalu jubahnya, bajunya Bapak Yusuf itu dicelupkan kemana? Ke darah kambing ya. Terus mereka bikin berita bohong sama ayahnya. Papa Yakub, ini jubahnya Yusuf. Wah, papanya apa? Papanya sedih ya. Bahasa Indonesianya itu berkabung. Alkitab bilang berkabung ya. Papanya sedih banget sampai lama banget ya. Papanya itu sedih, malahan papanya bilang aku akan terus sedih sampai nanti aku menutup mata dan bertemu dengan Yusuf. Karena papanya kira Yusufnya udah meninggal, padahal kan enggak ya. Yusufnya dijual ya, dijual ke oleh saudagar yang lewat ya. Jadi dijual itu pakai uang ya, ada harganya sehingga kakak-kakaknya dapat uang no. Nah, setelah dijual, Yusuf akhirnya dibawa kemana? Ke Mesir. Dibawa kemana anak-anak? Dibawa ke Mesir ya. Oleh siapa? Oleh Potifar, seorang Mesir ya. Potifar itu sebagai apa? Pegawai istana Firaun. Istana siapa? Di Mesir ada Raja Firaun. Namanya raja apa? Ada Raja Firaun. Nah, anak-anak, Mesir itu terkenal negara yang kaya raya. Banyak hasil-hasil buminya ya. Banyak hasil-hasil gandumnya. Pokoknya Mesir itu terkenal dengan negara yang kaya. Nah, Yusuf itu dijual, mau dijadikan budak, dibawa oleh
panglimanya Raja Firaun, panglimanya namanya Bapak Potifar, rajanya namanya Raja Firaun. Nah, dibawa ke sana ya, ke tempatnya itu. Tetapi apa anak-anak? Firman Tuhan bilang, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Ternyata kemanapun Yusuf dibawa, kemanapun Yusuf diniatkan jahat sama kakak-kakaknya, tapi Tuhan menyertai Yusuf ya. Ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, kata firman Tuhan. Nah, ini boleh jadi ayat hafalan anak-anak ya. Kejadian 39 ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai, nama anak-anak siapa? Ini sudah pernah di ayat hafalan. Tetapi Tuhan menyertai Yeremia sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, ya. Jadi boleh diganti namanya dengan nama anak-anak sendiri, ya. Nah, firman Tuhan bilang begitu. Nah, waktu dilihat sama tuannya bahwa Yusuf itu disertai oleh Tuhan dan Tuhan selalu buat Yusuf berhasil. Wah, maka Yusuf mendapat kasih, katanya, mendapat perhatian dari tuannya ya. Nah, ia boleh melayani ya. Yusuf diberi kuasa di kerajaan itu, di kerajaannya Raja Firaun. Yusuf diberi kuasa. Untuk apa? Untuk mengatur semua kerajaan itu. Wah, hebat ya anak-anak. Yusuf itu kan baru datang ya, baru dijual. Ya, tadinya mau dijadikan apa? Budak. Budak itu apa anak-anak? Budak itu seperti pesuruh ya. Zaman dulu itu orang-orang yang bekerja berat, orang-orang yang bekerja gotong-gotong, bawa-bawa karung, pikul-pikul. Kalau seperti sekarang ada kuli-kuli di pasar, itu dibilang budak. Budak itu kerjanya berat anak-anak. Nah, rencananya Yusuf dijual sebagai budak. Tetapi karena Tuhan menyertai Yusuf, karena apa? Karena Tuhan menyertai Yusuf, sesampainya di sana ya, waktu Potifar bilang, ini loh ada budak yang aku beli. Ternyata Raja Firaun menyambutnya dengan sukacita ya. Dia perhatikan, wah, Yusuf ini orang yang dipakai Tuhan, orang yang disertai Tuhan. Dan semua yang dia kerjakan berhasil. Wah, aku akan beri dia kepercayaan. Nah, anak-anak juga jangan kecil hati ya, jangan kecewa, jangan sedih gitu. Aku nggak bisa ini, nggak bisa itu. Kalau dikasih tugas apa-apa, nggak bisa miss, belum mencoba udah bilang nggak bisa. Nah, semuanya harus dicoba ya anak-anak. Karena apa? Tuhan menyertai anak-anak ya. Anak-anak yang belum menulisnya belum pintar, gak apa-apa, belajar saja terus. Tuhan menyertai anak-anak sampai nanti anak-anak bisa menulis dengan baik. Begitu juga yang belum bisa membaca, gak apa-apa, belajar terus ya. Tuhan menyertai anak-anak sampai anak-anak bisa membaca semua buku cerita di rumah. Wah, pasti senang deh ya. Jadi gak boleh sedih. Mamaku gak punya mobil. Aku tinggalnya di kampung. Rumahku jelek. Oh, no. Gak boleh sedih. Gak boleh kecewa. Gak boleh, aku gak mau kayak gini. No. Semuanya yang hari ini Tuhan sudah kasih buat anak-anak. Tuhan kasih papa, kasih mama, kasih adik, kasih kakak, ada rumah, tempat tinggal. Semuanya harus bersyukur karena Tuhan menyertai anak-anak. Tuhan menyertai Miss Grace, Tuhan menyertai Miss Olin, Tuhan menyertai Miss Edis, Tuhan menyertai Joshua, Tuhan menyertai Jeremia dan semua anak-anak. Amin. Ya, jadi seperti Yusuf ketika disertai Tuhan, wah, yang tadinya mau dijadiin budak, orang rendah, ditinggikan sama Tuhan, dijadikan orang kepercayaan.
di kerajaan loh anak-anak, bukan cuma satu rumah, di istana ya. Jadi katanya Alkitab ceritakan Bapak Firaun itu sampai nggak ngerjain apa-apa, semua dikasih tanggung jawabnya. Siapa yang mau dikasih tanggung jawab? Kalau mama sama papa di rumah kasih tanggung jawab, misalnya Ayin jaga adik ya, itu dikasih tanggung jawab. Nah, berarti Ayin itu dipercaya sama mamahnya. Jeremia, jaga adiknya ya. Mama mau mandi sebentar. Berarti Jeremia dipercaya sama mama ya. Demikian juga anak-anak. Kalau kita taat sama perintah Tuhan, taat sama firman Tuhan, berarti kita bisa dipercaya sama Tuhan ya. Anak-anak jangan sedih kalau belum bisa sekolah sekarang. Percayalah, nanti pasti ada saat yang baik dan lebih baik. Anak-anak tambah pintar dengan belajar online ya. Jadi bisa buka YouTube sendiri, bisa lihat, bisa dengar Miss-nya ngomong. Wah, bisa mengartikan, Miss ngomong apa ya? Miss lagi ngajarin apa ya? Terus kalau nggak bisa boleh nanya ya. Anak-anak jadi pintar. Apalagi yang mau sudah belajar huruf bisa ketik-ketik ya di HP mamahnya ya. Gwen rajin tuh, suka ketik dikirim. Nanti kalau sudah tahu bisa tahu, oh nama aku ini hurufnya, dipelajari ya. Nah, Tuhan akan pakai setiap anak-anak dan Tuhan selalu sertai setiap anak-anak yang takut akan Tuhan, menghormati firman Tuhan, mau dengar firman Tuhan, mau sudah belum hafalkan ayat hafalannya ya. Nah, nanti kita ada lomba ayat hafalan, jadi anak-anak harus hafalkan ayat hafalannya. Nah, cerita Yusuf ini Miss Grace hentikan sampai di sini. Besok akan dilanjutkan ya. Setelah diberi kepercayaan, Yusufnya gimana tuh? Jadi sombong gak? Oh, aku hebat sekarang. Mana kakak-kakakku ya? Aku sekarang udah hebat, udah diberi kepercayaan di istana raja. Awas kalau kakak-kakakku datang. Apakah Yusuf jadi sombong? Atau Yusuf tetap rendah hati? Menjadi orang yang taat. Siap raja, semua yang diperintahkan sama Yusuf dia langsung bilang siap raja. Siap tapi dikerjakan ya. Jangan cuma bilang siap aja. Siap ma. Nah, dikerjakan. Teona ayo cuci piring ya. Belajar siap ma. Dikerjakan. Jangan cuma siapnya aja ya. Nah anak-anak besok kita dengar ceritanya. Bagaimana sikap Yusuf waktu dia dipercaya? Apakah dia bersyukur sama Tuhan? Terima kasih, aku dipercaya, aku diberi kepercayaan yang hebat ya. Anak-anak juga harus belajar dari Yusuf ini supaya punya sikap yang rendah hati. Waktu dia dimasukin ke sumur, waktu dia dijual, Yusuf gak ngelawan loh. Alkitab gak ceritakan kalau Yusuf marah-marah atau Yusuf melawan. Nah, jadi marah-marah itu boleh nggak anak-anak? Apalagi yang suka marah-marahin mamanya. Ayo, siapa ayo yang suka marahin mamanya? Boleh angkat tangannya. Kalau mamahnya, kalau keinginannya nggak dipenuhin, marah-marahin mamanya. Mama sih, pukul-pukulin mamanya lagi. Aduh, no, jangan ya, tidak boleh seperti itu. Atau sama adiknya. Ya, iseng-iseng main-main, adiknya dicelakain. Tidak boleh ya anak-anak, harus melakukan yang berkenan kepada Tuhan ya. Anak-anak mau belajar dari sikapnya Yusuf. Hari ini Miss Grace selesaikan ceritanya, besok akan dilanjutkan ceritanya. Kita mau tahu seperti apa sikap Yusuf. Ayo kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Tuhan Yesus, kami mau belajar seperti Bapak Yusuf. Tuhan, sekalipun kami belum bisa,
kami belum pintar, tapi kami percaya Tuhan. Tuhan Yesus yang akan buat kami semuanya, murid-murid Gracia Joy Kids, berhasil. Karena kami disertai oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat cinta Tuhan, buat sayang Tuhan, buat anugerah Tuhan. Berkati kami semua Tuhan Yesus sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, pertanyaannya anak-anak. Pertanyaan yang pertama, siapa nama raja di kerajaan Mesir itu? Siapa nama rajanya? Raja siapa tuh? Tetetetetet. Nah, anak-anak pasti bisa jawab ya. Lalu pertanyaan yang kedua, apa sih yang membuat Yusuf berhasil? Firman Tuhan bilang Yusuf selalu berhasil. Apa yang membuat Yusuf berhasil? Dijawab ya anak-anak hebat, anak-anak pintar. Papa mama guru dibantu jawabannya. Terima kasih buat hari ini. Tuhan Yesus berkati semuanya.